Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, Lancaneru di sini masih akan membahas mengenai cerita sejarah yang berdasarkan dengan prasasti Manoa Tengah Tiga, teman-teman. Memang banyak sekali video-video dari Lancaneru yang membahas raja-raja Mataram kuno berdasarkan prasasti ini, prasasti Manoa Tengah Tiga. Karena di prasasti ini memang terdapat atau mencatatkan sekitar 12 nama dari raja-raja Mataram kuno. Berbeda dengan prasasti Mantiasih. Mantiasih 1 yang hanya mencatat 9 nama saja, teman-teman. Teman-teman, prasasti Manoa Tengah Tiga itu mencatat sekitar 12 nama raja-raja Medang. Itu diantaranya adalah yang pertama itu adalah Rahyang Tari Medang. Terus yang kedua itu adalah Rakai Panangkaran, teman-teman. Yang ketiga adalah Rakai Panaraban. Terus Rakai Warak Diah Manara. Terus Diah Gula, Rakai Garung Anak Sang Lumah, Rakai Pikatan Diah Saladu, Rakai Kayuwangi Diah Lokapala, Rakai Takwas, Rakai Panuwungan Diah Dewandra, terus Rakai Gurunwangi Diah Badra, teman-teman. Setelah Rakai Gurunwangi Diah Badra, itu Mataram kuno mengalami kekosongan atau tidak memiliki raja. Itu selama lebih dari 7 tahun, teman-teman. Baru kemudian raja terakhir yang tercatat di dalam prasasti ini, prasasti Manoa Tengah Tiga, itu adalah Rakai Wungkal Gumalang Diah Jabang. Teman-teman, menurut video yang kita bahas kemarin, yaitu pembahasan tentang Rakai Diah Badra, yaitu yang naik tahta pada tahun 887, yang berkuasa atau bertahta cuma 27 hari saja, teman-teman. Kemudian pergi dari istana, atau bisa dibilang itu bahasa kasarnya minggat, teman-teman. Tidak ada sumber yang menceritakan tentang apa penyebabnya dan kemana perginya sang raja ini, tetapi hanya disebutkan bahwa Rakai Diah Badra itu memang pergi meninggalkan istana. Setelah itu kosong selama lebih dari 7 tahun. Baru kemudian itu tahun 894 digantikan oleh Rakai Wungkal Gumalang Diah Jabang. Itu silsilah raja menurut prasasti Manoa Tengah Tiga. Tepatnya itu pada tanggal 21 November 894 Masehi. Rakai Wungkal Gumalang itu Rakai Wungkal Gumalang Diah Jabang itu naik tahta. Sementara itu di prasasti Mantiasih 1, beliau disebut dengan nama Sri Maharaja Rakai Watu Gumalang. Ini wajar, teman-teman, dalam arti atau dalam bahasa Jawa kuno itu wungkal
dengan batu, watu itu artinya sama-sama watu, sama-sama batu teman-teman, memiliki arti yang sama. Makanya kedua prasasti ini menyebutkan Wungkal dengan watu itu diperkirakan itu dengan adalah orang yang sama. Adapun daerah yang bernama Watuhu Malang pada zaman sekarang itu diperkirakan berlokasi di Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, di sini ada perbedaan lain yang lebih menyolok pada dua prasasti antara prasasti Mantiasi I dengan prasasti Manoa Tengah III. Menurut prasasti Mantiasi I itu Sri Maharaja Rake Watuhu Malang disebut sesudah Sri Maharaja Rake Kayuwangi. Sedangkan di prasasti Manoa Tengah III itu menyebut setelah pemerintahan Rake Kayuwangi di Halokapala masih ada Dyah Takwas, Dyah Dewandra, dan Dyah Badra, yang baru kemudian Rake Wungkal Malang Dyah Jepang. Itu pun di prasasti Mantiasi itu tidak disebutkan kekosongan pemerintahan Mataram zaman waktu itu teman-teman, tetapi di Manoa Tengah III itu disebutkan bahwa kerajaan Mataram itu sempat mengalami kekosongan raja atau kekosongan pemimpin itu selama lebih dari 7 tahun. Rake Wungkal Malang sendiri pernah mengeluarkan prasasti itu disebut prasasti Panunggalan yang berangkat tahun 15 September 1896 Masehi. Dalam prasasti itu namanya tertulis sebagai Haji Rake Watuhu Malang. Di sini perlu diperhatikan teman-teman bahwa kata haji dalam bahasa Jawa kuno itu bermakna raja. Tidak ada hubungannya atau sangkut pautnya sama sekali dengan kata haji yang ada di rukun Islam. Jadi di Jawa kuno, bahasa Jawa kuno itu kata haji itu bermakna raja. Sedangkan kata haji yang kita kenal sekarang itu adalah sebutan atau bisa berarti bermakna orang yang telah menunaikan rukun Islam kelima, yaitu beribadah haji ke Mekah teman-teman. Jadi perlu diingat, ini tidak ada hubungannya sama sekali. Ini bahasa yang berbeda, benar-benar berbeda. Haji di dalam prasasti ataupun di dalam sejarah Jawa kuno teman-teman, terutama era Kerajaan Medang, kata haji itu berasal dari bahasa Sanskerta yang sudah diadopsi menjadi bahasa Jawa kuno teman-teman. Itu memiliki arti raja. Sedangkan haji yang sekarang kita kenal itu adalah sebutan yang memang berasal dari bahasa sekarang teman-teman, bukan dari adopsi bahasa zaman kuno. Jadi haji yang kita kenal sekarang itu merujuk kepada sebuah gelar yang diberikan kepada orang yang telah menunaikan ibadah menunaikan rukun Islam kelima. Terima kasih teman-teman. Ini saja yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai tentang sejarah yang kita ambil dari sumber prasasti Manoa Tengah III. Untuk kemudian video selanjutnya kita akan terus menggali sejarah-sejarah Mataram kuno
sampai ke era Majapahit teman-teman. Bahkan kita bahas sebanyak-banyaknya mengenai sejarah Nusantara ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video yang akan datang. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu dukung channel Lancar Heru ini dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.